bersama anggota DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta. Agenda pertemuan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan dipusatkan pada upaya meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Undang-Undang HKPD menjadi dasar pembagian keuangan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Nanti kita lihat seperti apa, ini kan project base kan, kita lihat pinjaman seperti apa. Jadi saya lihat, saya buka ruang untuk bunga lebih rendah dari sekarang. Itu kan kita akan salurkan lewat PT SMB, karena SMB yang ngerti bagaimana nilai proyek. Kalau orang saya nggak ngerti lah, karena beda ininya kemampuannya. Saya pikir sebagian bilang bisa nggak bunganya 0,5% dari kita ke SMB. Kita akan pertimbangkan itu dengan serius. Kemarin sih waktu saya SMB, dia bilang dia bisa nyalurin berapa bulannya sampai akhir tahun sampai cuma 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai 6 triliun bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari Pemda yang didukung oleh DPD di sini. Lantas apa saja hasil pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Daerah? Jurnalis TV One Naufan Zam akan melaporkan langsung dari gedung DPD RI. Naufan, silakan. Ya, terima kasih Sita Paprika dan juga pemirsa. Memang betul Menko Purbaya datang kepada pendalaman materi dengan Komite 4 DPD maksud saya. Dan itu berlangsung sejak pukul 10 hingga waktu 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan salah satu yang dibahas adalah mengenai dengan potongan TKD, pemirsa. Itu yang salah satu yang dibahas oleh anggota yang datang dalam pendalaman materi pada hari ini. Dan dalam potongan TKD tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwasannya ia berusaha menjanjikan kepada pemerintah daerah untuk mengusahakan agar itu bisa dikaji ulang, hanya dengan syarat pemerintah daerah bisa mengoptimalkan hasil atau dana yang mengendap selama ini dan bisa dihabiskan dana tersebut sehingga nanti bisa dikaji ulang sehingga tidak ada kecurigaan yang terjadi dalam dana tersebut. Tentunya ini butuh dukungan dari Pemda untuk melakukan rencana Purbaya ini. Selain itu, pemirsa, disebutkan ada 8 agenda prioritas APBN 2026 sebagai motor pembangunan, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan juga perdagangan, pemirsa. Dan ada beberapa poin yang bisa disimpulkan dari pertemuan atau pendalaman materi di DPD RI di hari ini, pemirsa, yaitu yang pertama adalah Komite 4 DPD RI mendorong agar Kementerian Keuangan lebih memperhatikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah dalam penggunaan TKD ini. Dan juga Komite 4 daerah DPD RI meminta agar Inpres nomor 1 tahun 2025 serta penurunan TKD tahun 2026 terus dipantau agar dampaknya bisa terus dipantau oleh Menko Purbaya maupun pemerintah pusat. Dan setelah ini Menko Purbaya akan terus melakukan pendalaman dan juga kajian-kajian terus-menerus mengenai TKD dan juga APBN yang telah dibahas dalam rapat atau dalam pendalaman materi di DPD RI pada hari ini, pemirsa. Saya kembalikan lagi ke studio. Naufan Zam langsung dari gedung DPD RI Jakarta. Terima kasih.